Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sawal, jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar, angkatan 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penentuan output agregat dan penentuan tingkat upah sebagai tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Penentuan output agregat dan penentuan tingkat upah. Penawaran tenaga kerja dan input. Tenaga kerja merupakan input utama. Ada dua kemungkinan dalam tenaga kerja ini, yaitu A. Tenaga kerja menurun, B. Tenaga kerja stabil atau tinggi. Dalam Islam, bekerja adalah kewajiban setiap umat manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Penentuan output dan penawaran agregat. Setiap agen ekonomi pasti menentukan beberapa output yang akan dihasilkan yang memiliki unsur masalah. Untuk menentukan output, maka barang X dan Y digabungkan sehingga memperoleh hasil yang optimum. Ketika sudah ditambah atau digabung, maka diperlukan wadah agregasi untuk menampung barang X dan Y. Keseimbangan pasar output dan penawaran agregat. Pekerjaan penuh, full employment. Setiap agen ekonomi Islam selalu bekerja sesuai dengan tuntunan nilai Islam. Jika harga tenaga kerja, upah atau gaji meningkat, maka akan timbul opportunity cost sehingga mereka beralih kepada bekerja untuk memperoleh upah atau gaji. Keseimbangan agregat. Adanya interaksi permintaan dan penawaran agregat sehingga terjadi pembentukan harga di pasar secara simultan. Ini diperjelas dengan tingkat harga kecil, jumlah barang yang diminta pun kecil. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan besar, maka akan ada kelebihan barang. Di lain pihak, tingkat upah banyak, jumlah tenaga kerja banyak, namun jumlah tenaga kerja yang tersedia sedikit, maka akan adanya pengangguran. Ini akan menguntungkan bagi produsen, sebab dapat menekan biaya produksi. Selain itu, permintaan jumlah tenaga kerja meningkat dan output yang dihasilkan pun juga meningkat. Efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Teknologi juga termasuk input dalam produksi yang mempunyai peran di dalamnya. Teknologi ini juga dapat berpengaruh dalam produksi. Jika semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi, maka akan semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Perubahan teknologi yang netral artinya sejenis perubahan teknik yang terjadi ketika suatu produksi dengan kondisi teknologi yang konstan. Perubahan teknologi yang biasa artinya perubahan dalam produksi ketika teknologi produksinya tertentu. Efek perubahan teknologi pada likuiditas. Perubahan teknologi ini akan berdampak pada daya beli masyarakat atau likuiditas. Adapun grafik efek perubahan teknologi pada likuiditas. Teknologi, peralatan atau perlengkapan, output, likuiditas masyarakat, upah atau gaji, pendapatan. Perubahan teknologi dan keseimbangan dinamik. Ketika perubahan teknologi terjadi, maka jumlah penawaran agregat meningkat. Perubahan teknologi ini berdampak positif terhadap perekonomian yang menciptakan adanya keseimbangan dinamik pada pasar barang dan pasar tenaga kerja. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang output agregat dan penentuan tingkat upah. Semoga video kali ini bermanfaat.
Dan terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.